Hai EAB Mania, konten kita kali ini akan membahas tentang perencanaan keuangan personal dan keluarga. Apakah EAB Mania masih ingat dengan finansial literasi? Yaps, finansial literasi adalah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan agar kita bisa cerdas keuangan. Nah, kali ini EAB akan membahas salah satu materi penting dalam finansial literasi, yaitu perencanaan keuangan personal dan keluarga. Hal ini sangat penting loh EAB Mania, karena dengan perencanaan keuangan yang benar, kita diajak untuk bisa cerdas keuangan, sehingga kehidupan kita bisa jauh lebih sejahtera. Penasaran dengan edukasi kali ini? Tanpa berlama-lama, so let's check this out. Kali ini, EAB akan memberikan dua opsi pilihan untuk menentukan tujuan hidup EAB Mania. Apakah EAB Mania akan memilih hidup untuk menghasilkan uang atau ROI, atau uang menghasilkan hidup atau ROL? EAB Mania dapat memilih salah satunya dalam waktu 5 detik dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Apa jawaban EAB Mania? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, konsep hidup return on investment, disingkat ROI, atau hidup untuk menghasilkan uang. EAB Mania yang memilih konsep ini berarti menghabiskan hidupnya hanya untuk mencari uang. Dengan kata lain, uang harus dicari terus-menerus selama kita masih hidup. Kebanyakan waktu kita tersita hanya untuk mencari uang. Kedua, konsep hidup return on life, disingkat ROL, atau uang menghasilkan hidup. EAB Mania yang memilih konsep ini berarti mempunyai konsep bahwa uang dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik. Konsep hidup ini sangat baik untuk diterapkan karena kita diarahkan untuk mengendalikan uang agar uang dapat bekerja untuk kita dan menghasilkan kehidupan yang lebih baik tentunya. Nah, dari dua konsep hidup yang telah dijelaskan tadi, kita diajak bersama-sama untuk hidup menggunakan konsep kedua, yaitu ROL. Sebab konsep ROL adalah konsep para pengusaha sukses yang selalu memiliki pandangan hidup bahwa uang yang kita hasilkan dapat memberikan kehidupan jauh lebih baik untuk kita. Bagaimana ya EAB Mania? Tertarik bukan untuk menerapkan konsep hidup ROL? Setelah kita memahami tentang dua konsep hidup, ROI dan ROL, kali ini EAB akan memberikan 12 peraturan manajemen keuangan yang apabila EAB Mania terapkan dapat membantu EAB Mania mencapai kebebasan finansial. Peraturan pertama adalah tentukan sasaran keuangan Anda. Nah, EAB Mania, melalui peraturan pertama ini, EAB ingin mengajak EAB Mania untuk dapat menentukan sasaran keuangan. Dalam hal ini, tentunya kita harus memiliki sasaran hidup, lalu merencanakannya untuk direalisasikan. Sebagai contoh, Rudy berusia 19 tahun telah mempunyai penghasilan. Rudy ingin membeli motor dengan harga 20 juta rupiah. Maka, Rudy harus menyusun sasaran keuangannya sampai dengan batas usia berapa uangnya terkumpul untuk membeli motor tersebut. Jangan sampai salah perhitungan ya EAB Mania, karena nanti akan berdampak fatal dan mempengaruhi perencanaan selanjutnya. Peraturan kedua adalah gaya hidup sesuai kemampuan. EAB Mania tidak perlu berkompetisi dengan teman atau tetangga. Jangan gunakan uang untuk hal-hal yang tidak menghasilkan apapun. Dan yang paling penting, jangan habiskan uang lebih besar daripada yang EAB Mania miliki. Takutnya lebih besar pasak daripada tiang loh. Peraturan ketiga adalah lunasi hutang sesegera mungkin. Loh, kok bisa? Bukankah dengan memiliki hutang dapat membantu kehidupan kita?
Betul sekali. Namun, apabila kita memiliki uang lebih, sebaiknya melakukan pembayaran angsuran dengan nilai yang besar, agar bunga pinjaman akan semakin kecil. Semakin lama jangka waktu pelunasan pinjaman, maka akan semakin besar total bunga yang dibayarkan oleh EAB Mania. Harus lebih cermat dalam perhitungan hutang ya, EAB Mania. Peraturan keempat adalah pertahankan posisi kredit pada tabungan Anda. Maksud dari peraturan ini adalah sebisa mungkin kita harus menjaga kestabilan tabungan kita. Lebih besar yang ditabung dibandingkan yang ditarik. Sehingga tabungan kita akan semakin banyak. Ada pepatah mengatakan, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Ini pepatah yang sangat tepat untuk mengilustrasikan peraturan keempat ini. Peraturan kelima adalah rasionalisasi pengeluaran Anda. Terkadang, kita mudah terpengaruh pada tawaran potongan harga seperti summer sale, lebaran sale, liburan sale, tahun ajaran baru sale, sale akhir tahun, dan lain sebagainya. Padahal, promo seperti tadi merupakan trik dari sales untuk memasarkan produk mereka. Yang sebenarnya terjadi adalah sales telah menaikkan harga barang terlebih dahulu, lalu seolah-olah diberikan diskon. Namun nyatanya, harganya bisa jadi lebih tinggi atau sama dengan harga awal sebelum ada promo. Harus lebih selektif dalam mengincar promo ya, EAB Mania. Peraturan keenam adalah memahami opportunity cost. Peraturan ini mengajak kita untuk lebih memperhatikan pengeluaran dibandingkan dengan hasil yang kita terima dari setiap keputusan keuangan yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita mengeluarkan uang sebesar 20 juta. Ada dua pilihan untuk menghabiskan uang tersebut. Pertama, kita akan membeli motor, atau yang kedua, kita akan membeli logam mulia. Kalau membeli motor, maka nilai jual yang akan datang semakin menurun. Sedangkan, kalau kita membeli logam mulia, maka nilai jual yang akan datang semakin meningkat. Peraturan ketujuh adalah memahami nilai waktu dari uang. Dengan menabung dan menginvestasikan uang EAB Mania pada saat ini, EAB Mania sebenarnya membuat nilai waktu dari uang bekerja untuk EAB Mania loh. Sebagai contoh, kita melakukan deposito senilai 20 juta rupiah dengan kontrak selama 3 tahun dan bunga 4% per tahun. Maka, nilai uang 3 tahun mendatang sudah berubah dan bertambah dari nilai sebelumnya, yaitu 20 juta rupiah yang kita depositokan. Karena ditambah dengan bunga deposito. Mulai dari sekarang, harus banyak investasi ya EAB Mania. Peraturan ke-8, yaitu memahami efek majemuk uang. Peraturan ini hampir sama dengan peraturan ke-7 sebelumnya tadi ya EAB Mania. Namun, peraturan ini lebih mengajak kita kepada memahami efek majemuk uang. Karena uang yang hanya disimpan di dalam rumah tidak akan menghasilkan apapun dibandingkan kita membuka deposito ataupun membuka investasi lainnya. Peraturan ke-9 adalah mengambil resiko yang tepat. Semakin tinggi tingkat resiko, semakin besar potensi tingkat pengembalian dana yang akan EAB Mania dapatkan. Namun, EAB Mania juga harus bisa menghitung tingkat resiko yang akan diterima apabila usaha yang dilakukan gagal ya, agar bila resiko tersebut datang menghampiri EAB Mania, sudah siap dengan jalan keluarnya. Peraturan ke-10, yaitu sisihkan uang Anda. Sekecil apapun uang EAB Mania akan sangat berarti dan akan sangat membantu jika EAB Mania mendapatkan nasihat dalam hal keuangan. Keluar dari jerat hutang dan menabung. Mulailah menabung dari sekarang ya EAB Mania. Peraturan ke-11 adalah melakukan investasi dengan pemikiran baru. Yang paling penting, berinvestasilah dengan pemikiran yang baru. Pelajari apa yang terjadi dengan uang EAB Mania
jika EAB Mania menginvestasikan uang pada pemikiran yang baru. Namun, jangan sampai salah langkah dan menuju ke investasi bodong ya EAB Mania. Peraturan ke-12 adalah diversifikasi investasi dan harta. Lakukan investasi pada banyak bidang, tidak hanya satu bidang ya EAB Mania. Ada pandangan dalam bidang investasi yang mengatakan jangan simpan seluruh telur dalam satu keranjang. Karena apabila keranjangnya jatuh, maka semua telur akan pecah. Demikian juga halnya investasi. Nah, tadi kita telah membahas 12 peraturan manajemen keuangan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau menjadi kaya? Boleh tunjuk tangan atau boleh tulis di kolom komentar ya. Kali ini, EAB akan memberikan rahasia agar EAB Mania bisa menjadi kaya. Rumus menjadi kaya adalah pendapatan sama dengan tabungan ditambah kebutuhan. Seringkali kita keliru loh dalam konsep manajemen keuangan, di mana untuk menabung itu adalah yang paling terakhir dan bila ada sisa. Ayo mengaku, siapa yang seperti itu? Kalau kita mau menjadi kaya, maka kita harus bisa menerapkan bahwa setiap kali kita menerima pendapatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menabung. Setelah itu, baru memenuhi kebutuhan. Sudah siap menjadi kaya raya? Kami doakan semoga EAB Mania bisa menjadi kaya raya dengan manajemen pengelolaan keuangan yang benar ya. Baik EAB Mania, itu tadi sharing kita mengenai perencanaan keuangan personal dan keluarga. Mudah-mudahan melalui sharing ini dapat terus mengupdate pengetahuan EAB Mania semuanya ya. Apabila ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan, boleh komentar di kolom komentar ya. Atau bisa langsung menghubungi kami. Untuk nomor kontaknya dapat dilihat di deskripsi. Jika EAB Mania tertarik untuk memahami lebih detail mengenai perencanaan keuangan personal dan keluarga, EAB Mania dapat meminta diklat khusus mengenai finansial literasi kepada EAB dengan cara menghubungi kontak yang ada di deskripsi. Selanjutnya, kita mau bahas apa lagi ya? Penasaran? Ayo tetap ikuti YouTube channel EAB. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya EAB Mania. See you the next part.